Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan iman Islam dan tentunya kenikmatan kesehatan yang insya Allah kita semua bersama keluarga besar selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan agar keberkahan demi keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke bab kelima, ya, bab 5 tentang para tokoh pembaharu Islam dan ide-idenya. Tetapi pada awal pembelajaran ini kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang perkembangan peradaban Islam pada abad pertengahan. Kita tahu semuanya bahwa setelah peristiwa perang salib yang kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi dan lain sebagainya berkembang pesat di Eropa, maka wilayah-wilayah Islam kemudian mengalami kemunduran atau setidaknya adalah stagnan, ya, tidak ada perkembangan yang berarti. Ini yang kemudian menjadikan adanya gerakan pembaharu di dalam Islam itu sendiri. Gerakan pembaharuan dalam Islam atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan tajdid, ya. Dan orang-orang yang melakukan atau tokoh-tokohnya disebut dengan mujaddid. Nah, apa yang dimaksud dengan gerakan pembaharuan Islam? Gerakan pembaharuan Islam di sini adalah upaya untuk menyesuaikan al-Islam ini dengan perkembangan baru atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi ketika Barat dengan kemajuan ipteknya, maka negeri-negeri Muslim itu tidak memiliki. Nah, disitulah kemudian ada silang pendapat antara sebagian kaum muslimin yang membolehkan untuk mengambil ilmu pengetahuan dan teknologi yang datang dari barat, ada juga yang menghalanginya karena dianggap itu tidak bersumber dari Islam. Maka inilah awal mula adanya gerakan pembaharuan dalam Islam, itu salah satunya, ya. Kemudian ibu sekalian, pasca runtuhnya dinasti Abbasiyah yang menjadi mercusuar, ya, atas kebesaran Islam, ditambah juga dengan runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia, maka muncul 3 kerajaan besar dalam Islam yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan Islam itulah yang kemudian muncul adanya upaya dari sebagian tokoh-tokoh muslim untuk mengembalikan kejayaan Islam dan mengadaptasikan Islam dengan kemajuan-kemajuan yang ada, atau upaya menyadarkan kaum muslimin dari ketertinggalannya. Salah satunya adalah di kerajaan Turki Utsmani, yaitu pada saat Turki Utsmani mengalami kekalahan dalam perang melawan kerajaan-kerajaan atau negara-negara Eropa, ya, maka disitulah kemudian ada mulai diselidiki kenapa mengalami kekalahan. Ternyata faktor yang dominan adalah faktor-faktor duniawi, faktor-faktor yang memang tidak dimiliki penuh oleh kaum muslimin. Contohnya adalah pada hal kemiliteran dengan senjata-senjata mutakhirnya, dengan teknik-teknik pertahanan dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian kerajaan Turki Utsmani mengutus Çelebi Mehmed, ya, pada tahun 1720 untuk belajar hal-hal yang modern di negara Perancis. Sekembalinya Çelebi Mehmed dari belajar di negeri Perancis, kemudian dia coba menerapkan apa yang sudah dia dapatkan, tetapi tidak mendapatkan
penerimaan yang baik ya, bahkan justru ada penentangan. Yang dominan adalah dari kalangan militer dan kalangan ulama. Dari kalangan militer ada disebut dengan istilah Janissary, yaitu orang-orang atau pasukan-pasukan yang memang sudah terpengaruh oleh ajaran tarekat Bektashi yang berkembang saat itu di wilayah Turki Utsmani. Ini adalah perkembangan pembaharuan Islam di Turki Utsmani pada awal abad atau ke-17 ya, sehingga pada awal ini mengalami kegagalan. Kemudian perkembangan Islam yang berikutnya adalah di India. Di India ada kerajaan Mughal ya. Awal abad ke-18 adanya upaya untuk mengembalikan Islam atau memajukan kaum muslimin. Ini setelah kerajaan Mughal mengalami kemunduran. Nah, kemunduran itu salah satunya adalah perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan. Dari perselisihan yang terjadi di dalam keluarga raja, ini mengakibatkan Mughal mengalami kelemahan. Dari situlah kemudian ada upaya-upaya dari orang-orang Hindu yang ingin melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Mughal. Ya, ditambah lagi saat itu dari invasi kerajaan atau negara Inggris ke India ini membuat negara Inggris ingin menguasai secara penuh wilayah Inggris. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan munculnya gerakan pembaharuan atau gerakan tajdid ya. Nah, sehingga ada salah seorang tokoh namanya Shah Waliullah, ini dari wilayah Delhi, Kesultanan Delhi ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dia berusaha untuk menyadarkan umat bahwa kemunduran kaum muslimin khususnya di India itu disebabkan karena satu, sistem pemerintahan yang ada ini tidak menggunakan sistem khilafah, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin mereka memilih pemimpin itu karena dasarnya adalah demokrasi, hasil syuro, kesepakatan umat. Sedangkan pada kerajaan Mughal ini adalah menerapkan sistem otokratis, yaitu sistem keputusan pemerintah yang hanya diambil oleh seorang pemimpin. Karenanya Shah Waliullah ini mendengungkan bahwa kalau India, kaum muslimin di India khususnya ingin maju, ingin seperti pada masa-masa sebelumnya, maka harus mengubah sistem kerajaan kepada sistem khilafah. Nah, ini gerakan tajdid di India. Selanjutnya sekalian, di gerakan pembaharuan juga muncul di Afrika Utara. Ya, di Afrika Utara. Ini ada gerakan tasawuf yang disebut di sini dengan istilah neo-sufisme. Orang-orang tasawuf itu biasanya lebih cenderung kepada masalah ibadah dan akhlak saja. Tetapi neo-sufisme ini, tarekat Sanusiyah khususnya, ini dia mencoba menyadarkan para pengikutnya untuk aktivitas selain dari yang sudah biasa mereka lakukan. Artinya gerakan tasawuf Sanusiyah ini mulai masuk ke masalah pemerintahan dan masalah politik, karena dianggap bahwa kemunduran umat Islam itu karena tidak mampu untuk menjalankan sistem pemerintahan dan menjadi para politikus yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tentunya landasannya adalah masalah ruhiyah, masalah ibadah dan akhlaknya yang baik, sebagaimana orang-orang tasawuf ini katakan. Nah, dari sinilah kemudian ya sekalian, gerakan sufi atau tarekat Sanusiyah di Afrika Utara ini mulai mendapat sambutan dan mereka kemudian masuk ke dalam sistem politik dan pemerintahan dan melibatkan diri anggotanya untuk melakukan upaya-upaya profesional ya dalam berbagai bidang.
termasuk masalah pertanian, perdagangan, militer, dan lain sebagainya. Maka bisa dikatakan bahwa di abad 17, abad 18 ini adalah abad di mana gerakan tajdid atau pembaharuan dalam Islam itu mulai bermunculan ya. Nanti kita akan pelajari lagi tokoh-tokohnya, ide-idenya, dan di negara mana mereka melakukan upaya penyadaran terhadap umat dalam gerakan-gerakan mereka atau gerakan pembaharuan dalam Islam ini. Itu saja pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi landasan buat kita untuk bisa mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh orang-orang yang telah namanya terukir sampai hari ini dengan karya-karya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.